Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MCM TV yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit masalah taklid. Jadi definisi taklid itu apa, serta syarat-syaratnya begitu. Insya Allah nanti ada beberapa video, tidak satu video maksudnya. Jadi ini saya ambil dari kitab I'anatul Talibin, sarahnya Fathul Mu'in ya, atau lebih tepatnya Hasyiah, juz 4 halaman 217, penerbit Haramain. Di sana diterangkan bahwa faidah fi bayan taklid, ini faidah itu dalam Mu'innya menerangkan masalah taklid. Terus dalam i'anahnya disimpulkan bahwa wahasil kalami alaihi, kesimpulan daripada dawuhnya musannafnya masalah taklid, anal taklidah wa al akhdu wal amalu bi qaulil mujtahidi min ghairi ma'rifati dalilihi. Begitu. Jadi taklid adalah al akhdu, mengambil, wal amalu dan melaksanakan, mengambil dan mengamalkan bi qaulil mujtahid, dengan ataupun atas pendapatnya mujtahid, imam mujtahid ya. Jadi imam itu ada beberapa kriteria nanti dalam fikih itu. Paling tinggi yang bisa mengambil dalil langsung dari Quran dan hadis dengan usul fikihnya, dengan kaidah-kaidahnya, itu adalah imam mujtahid. Bawahnya itu lagi nanti ada imam madhab, ada imam dan seterusnya lah. Nah, ini imam mujtahid mengambil dan mengamalkan pendapatnya imam mujtahid min ghairi ma'rifati dalilihi, dengan tanpa mengetahui dalil-dalilnya imam mujtahid gitu. Dalil itu ada yang ijmali, gemblengan, ataupun ya secara umum begitu, dan tafsili, lebih terperinci. Jadi tanpa mengetahui dalilnya apa, pokoknya saya sholat mengikuti madhab Imam Syafi'i, saya butuh mengikuti madhab Imam Syafi'i misalkan begitu, atau madhabnya Imam Hanafi misalkan begitu. Walayah taju ila talafudhi bihi, dan masalah taklid ini walayah tajulan orang butuh, tidak membutuhkan ila talafud, maling talafud, melafatkan ataupun mengucapkan bihi, kelawan taklid, dan itu tidak membutuhkan bahwa saya taklid ataupun saya itu mengikuti madhab imam ini, itu tidak membutuhkan itu. Bal matastas'ara al-amilu anna amalahu muwafiqun liqauli imamin faqad qalladahu. Tetapi bahkan kapan-kapan dia itu si amil ataupun orang yang melaksanakan itu perilakunya itu menunjukkan bahwa mencocoki kepada pendapatnya imam madhab, maksudnya Imam Syafi'i mengisahkan atau Imam Maliki begitu, maka faqad qalladahu, maka dia sudah taklid terhadap imam yang diikuti. Jadi tidak perlu talafut melafatkan saya taklid kepada imam A, itu tidak perlu. Walahu syurutun sittah. Jadi untuk masalah taklid ini ada 6 syarat. Al-awalu ayyakuna madhabul muqallad bi fathil lam ya. Muqallad iku mudawwanan. Yang pertama adalah madhab muqallad, madhab imam yang ditakliti, imam yang diikuti dengan tanpa mengetahui dalilnya tadi, itu harus mudawan, harus terbukukan. Jadi semua pendapatnya, terus cara beliau menggali dalil dan sebagainya itu terbukukan. Siapa yang membukukan? Ya bisa imam tersebut, bisa santrinya, misalnya ashab Syafi'i, bisa di bawahnya lagi seterusnya. Kalau Imam Syafi'i saya bisa menyebut beberapa kitab ya, mulai dari Al-Um misalkan begitu. Nanti karya Imam Muzani itu siapa itu? Terus nanti turun Imam Ghazali dan seterusnya ke bawah lagi sampai Imam Ar-Rafi'i, Imam Nawawi, Imam As-Suyuti dan seterusnya. Sampai pokoknya yang terbukukan lah begitu. Harus terbukukan. Dan sepengetahuan saya ya,
madhab yang terbukukan di dunia ini ada 4, yaitu mulai dari Malikiyah atau Imam Maliki, terus Hanafiyah, Hanafi, Syafi'iyah, Imam Syafi'i, terus Hambaliyah atau Imam Ahmad itu, Ahmad Hambali, Ahmad Ibn Hambal itu. Jadi ada 4 madhab itu. Selainnya itu sebenarnya banyak sekali madhab lain. Ada madhab Imam Sauri kalau nggak salah itu, banyak sekali lah pokoknya. Jadi dalam kitab-kitab madhab yang tidak yang lepas dari 4 madhab ya, mungkin ada 7 atau 10 misalkan begitu. Nanti pendapat mereka itu sangat beragam, sangat berbeda, dan semuanya punya dalil. Tetapi sayangnya sebagian besar tidak terbukukan, dan ini tidak masuk dalam taklid, syarat taklid. Jadi tidak bisa diikuti pendapatnya. Pendapat-pendapat imam yang tidak terbukukan itu berarti tidak bisa diikuti, karena syarat taklid harus imam yang diikuti harus terbukukan pendapatnya. Atsani hifdzul muqallid bi kasril lami, hifdzul muqallid syurutul muqallad bi fathil lami fi tilkal masalah, yaitu mengikutinya orang yang ikut, mengikutinya muqallid, orang yang mengikuti imam terhadap syarat-syaratnya muqallad, syarat-syarat yang ditentukan oleh orang yang diikuti ataupun imam mujtahid tadi, fi tilkal masalah, dalam masalah yang terjadi. Mengikutinya orang yang ikut kepada orang yang diikuti dalam syarat-syarat yang telah ditentukan dalam permasalahan tersebut. Misalkan saya taklid kepada Imam Syafi'i masalah wudu. Ternyata Imam Syafi'i itu mensyaratkan mudah, ada masalah wudu ya, mudah ya, membasuh, terus syarat-syaratnya rukunnya juga sedikit, membasuh juga sebagian kepala, misalkan di sini aja sedikit, beberapa rambut begitu sudah cukup begitu. Atau mengikuti madhab Imam Maliki yang mungkin masuk sebagian besar kepala harus dibasuh, nah begitu. Itu kan syarat dalam satu qadhiyah fitrah masalah wudu. Itu Imam Syafi'i masalah wudu yang membatalkan wudu karena menyentuh istri itu membatalkan wudu, ya harus diikuti, harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh Imam Syafi'i dalam masalah wudu misalkan begitu. Masalah kiblat, misalkan kiblat ini, kalau Imam Abu Hanifah yang penting jihatul kiblat, jadi arah-arahnya kiblat. Kalau dari Indonesia ya kira-kira aja menghadap ke barat lurus, terus digeser ke utara sedikit, itu sudah cukup. Itu madhab Imam Abu Hanifah, itu diikuti, harus mengikuti itu. Kalau kita mengikuti madhab Imam Syafi'iyah yang mengatakan bahwa kiblat itu ainul kiblah, bukan jihatul kiblah, ainul kiblah. Jadi kita harus benar-benar mengukur masjid itu menghadap ke sekian derajat dari barat, misalkan ke barat itu 270 derajat ya, derajat yang itu lingkaran itu geser ke sini sedikit sekitar 23 berapa begitu, harus itu. Kok masalah jauh begitu ya nggak sah kalau mengikuti Imam Syafi'i. Beda kalau kita mengikuti Imam Hanafi, mungkin masalah nggak masalah. Yang penting tidak sampai 45 derajat. Itu kalau dalam Ihya Ulumuddin ada gambarnya itu, kalau nggak salah. Terus pendapat lain mungkin masalah aurat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa aurat laki-laki itu harus dari pusar sampai maaf, bukan corona ini. Batuk biasa. Dari pusar sampai ke lutut, itu harus diikuti begitu. Mungkin madhab imam lain mengatakan bahwa enggak begitu. Yang penting pokoknya sawa'at ini tertutup sudah cukup. Nah itu ya, pokoknya dalam masa tersebut mengikuti pendapatnya imam siapa yang dia ikuti. Asalisu alayakuna ataqlitu mimma yang kudu fihi qada'ul qadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dalam video ringkas ini persyaratan 1 dan 2 dari syarat taklid sudah kita bahas, dan semoga ada manfaatnya. Untuk syarat yang ketiga, keempat, 5 dan 6 dalam video yang selanjutnya. Allahumma fiq ila aqwatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.